Aku ingin cerita tentang kesaksian aku. Kenapa sih kok aku bisa ikut Tuhan Yesus? Alasannya apa? Terus apa yang membuat kamu sangat yakin dengan Tuhan Yesus? Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang wanita agama Muslim, dan dia diberikan mimpi tentang Yesus Kristus, lalu ia memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, dan dia meninggalkan agama Islam, lalu dia dibaptis dan dia masuk Kristen. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin cerita tentang kesaksian aku. Kenapa sih kok aku bisa ikut Tuhan Yesus? Alasannya apa? Terus apa yang membuat kamu sangat yakin dengan Tuhan Yesus? Yang pertama, kenapa aku ikut Tuhan? Karena aku sudah tahu jalan dan kebenaran itu hanya milik Tuhan Yesus. Selain itu, bukan jalan kebenaran. Karena Tuhanlah juru selamat aku dan semua yang mempercayai Dia. Banyak yang bilang katanya aku ini ikut Tuhan karena laki-laki. No, aku ikut Tuhan bukan karena laki-laki, bukan karena hasutan orang, atau bukan karena pura-pura. Enggak, itu salah. Aku ikut Tuhan memang dari diri aku sendiri. Aku ikut Tuhan, dan lebih tepatnya semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada aku. Singkat cerita, 2017 Tuhan datang di mimpi aku. Di saat itu aku masuk ke suatu ruangan yang begitu gelap. Aku melihat sosok cahaya dan berjubah warna putih, membawa buku merah. Bukunya itu seperti ini. Dan dia dan ini berlapis emas. Di situ orang yang berjubah putih itu mengatakan, namamu sudah ada dalam buku ini, Roh Kudus. Enggak lama aku berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setelah itu aku bangun. Aku pun berpikir, kok bisa ya aku mimpi seperti itu? Padahal kan aku ini Islam. Guys, nggak cukup, lanjut part 2. Kita lanjut ya, yang cerita yang kemarin. Itu saya baru pertama kali dimimpiin dengan Tuhan Yesus. Saya pun heran, kok bisa ya saya dimimpiin dengan Tuhan orang Kristen, sedangkan saya ini kan Islam. Dari situ saya kepikiran, terus besoknya saya carilah lagu rohani di YouTube. Saya dengerin lagu rohani, kok rasanya kayak tenang hati saya, kayak nggak ada beban. Setelah itu saya nggak sengaja lihat komen tentang Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya makin tertarik dengan kekristenan.
Besoknya saya download Alkitab di HP. Saya baca kitab Kejadian, awal mula bumi sebelum dijadikan dan roh Allah masih melayang-layang. Dari situ saya makin tertarik dengan kekristenan. Tapi yang saya heran, kenapa setiap saya sholat, lalu saya berdoa, saya rasa kok Tuhan saya itu seperti jauh sekali, sangat jauh. Itu yang saya rasa. Padahal saya sholat duha, saya sholat tahajud, saya sholat, puasa Senin Kamis juga saya puasa. Tapi setiap saya ada masalah, saya berdoa, saya rasa Tuhan saya itu terlalu jauh. Jadi mimpi aku ini yang ketiga, yang menurut aku mungkin aku nggak bisa lupa. Di mimpi aku lagi jalan ke atas bukit dan di bawahnya itu sedang ada bencana hebat. Aku pun nggak tahu, mungkin kayak bencana tsunami gitu ya, dan gempa. Orang-orang pun banyak yang lari. Setelah aku naik ke bukit, aku menoleh ke atas dan melihat lengan aku yang ini seperti ada bercak darah. Bercaknya itu nggak banyak, cuma kayak titik-titik gitu. Nggak lama aku bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Aku juga nggak tahu bercak dari mana datangnya. Di atas pun kayaknya tuh nggak ada, cuma kayak mendung gitu. Terus setelah itu aku bangun dan aku berpikir, kok bisa ya ini Tuhan yang orang Kristen datang terus di mimpi. Secara aku ini sangat berkeras hati untuk menerima bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Aku pun tidak percaya dan sangat tidak percaya. Tapi mungkin Tuhan punya rencana lain, punya cara lain. Dan mimpinya itu bukan satu kali atau dua kali saja, tapi sering banget sampai tidak terhitung. Kayak contohnya tiap minggu itu 3 kali bisa mimpi. Dari mimpi aku puji-pujian, aku datang ke gereja, terus aku mengucap syukur, Tuhan Yesus, terima kasih. Jadi aku itu dimimpiin lagi nih. Mimpinya cuma singkat, cuma menurut aku ini sangat berarti banget. Aku melihat awan putih dan aku melihat tangan memberikan kalung salib. Aku pun nggak tahu siapa yang kasih. Tiba-tiba aku berada dalam awan, terus aku dikasih kalung salib. Setelah itu aku bangun lagi dan aku makin heran, kok bisa lagi mimpi. Mungkin usut punya usut,
aku masih penasaran nih. Dan aku makin cari tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya. Aku cari tahu lah lewat video YouTube Christian Prince. Tiap hari aku nonton. Setelah nonton, aku makin yakin bahwa aku harus pindah dari agamaku yang dulu dan mengikut Tuhan Yesus. Karena aku benar-benar cari perbedaan dari agamaku yang dulu dengan agamaku yang sekarang. Aku merasakan sangat beda. Mungkin ini karena kemurahan hati Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Aku sampai saat ini benar-benar bersyukur, benar-benar berterima kasih. Dan aku akan cerita mimpi yang keempat yang menurut aku ini sangat dahsyat. Ini mimpi aku yang paling dahsyat menurut aku ya. Setelah aku dibaptis tahun 2020, hari ketiga, Tuhan datang di mimpi aku. Sebelum aku dibaptis, aku sebenarnya ingin sekali dibaptis awal tahun 2020. Pada saat itu aku sadar kelakuan aku masih belum baik. Aku masih sering ngomong kasar, aku masih sering ke clubbing. Tapi aku melepaskan itu semua demi mengikut Tuhan Yesus dan hidup kudus. Jadi setelah hari ketiga aku dibaptis, Tuhan datang dan aku melihat kuburan salib yang begitu banyak. Pada saat itu terjadi bencana juga. Ini bencananya lebih dahsyat. Aku pun kurang tahu bencananya itu apa. Sampai banyak korban, dan itu aku melihat kuburan salib yang banyak. Di situ aku sedang duduk dengan mamiku. Mamiku itu adalah nenekku dan beliau masih hidup sampai saat ini. Tidak lama Tuhan datang memakai jubahnya yang putih, mukanya tidak kelihatan tapi bersinar, sangat bersinar sekali. Dan Tuhan tunjukkan tangannya yang berlubang. Tuhan memberi pesan, aku akan datang pada penutupan akhir zaman ini. Jujur, aku shock, aku merinding, dan aku sangat kaget. Masalahnya itu, aku setelah 3 hari dibaptis, aku dimimpikan seperti itu. Sampai saat ini pun aku masih shock banget dan wah, kok bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Matius 28 ayat 19 bahwa jadikanlah semua bangsa itu muridku dan baptislah dia dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya bahwa Tuhan menginginkan semua umat manusia menerima keselamatan, yaitu anugerah yang Tuhan berikan
kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Justru dari agama lain, orang yang belum percaya, mereka akan menjadi percaya. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya bisa melalui mimpi, bisa melalui kesaksian hidup, dan juga melalui pemberitaan Injil. Matius 28 ayat 19. Karena Tuhan menginginkan semua bangsa menjadi percaya. Yang belum percaya akan menjadi percaya. Maka dari itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menjadi saksi Tuhan dimanapun berada, sehingga banyak orang yang akan diselamatkan. Dan satu orang diselamatkan sungguh berharga bagi Tuhan. Karena jiwa yang diselamatkan adalah suatu kemenangan yang besar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman. Akan banyak di hari-hari terakhir ini jiwa-jiwa yang dimenangkan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.